Dia itu nggak mau. Hmm. Yang dia mau adalah cinta setia yang tidak pernah berkhianat. Ono uji, orang uji. Tetapi setiap pada wanita yang tidak berkhianat dalam keadaan apapun. Kalau sampai kita berkhianat, kecewa dia. Dan ketika wanita rahayu semuanya. Hari ini hari Minggu. Hari Minggu tanggal 14 Desember tahun 2025 di warung Bambu Kuning. Dan untuk kadangan kita malam ini, kebetulan saya tidak punya tema. Jadi kesempatan kadangan malam ini saya menyediakan diri saya untuk tanya jawab dengan panjenengan para kadang kinasih saya, khususnya kadang di Tulungagung. Mungkin ada yang masih ada yang kurang mengerti, kurang memahami apa arti maksudnya yang sedang kita kaji bersama, atau mungkin masih ada yang kurang mengetahui kemana arah tujuannya dari apa yang kita kaji bersama ini, yaitu tentang wahyu pancagaib dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalagu, terutama tentang apa yang harus dilakukan setelah berhasil manunggal jati, tentang pengabdian khususnya. Maka untuk panjenengan semuanya, saya sediakan waktunya dan saya persilahkan untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan apa sekiranya yang panjenengan belum begitu mengerti, belum begitu memahami, belum begitu mengetahui. Dan saya akan menjawabnya tanpa tedeng aling-aling. Monggo dimulai dari siapa sekiranya? Mungkin dari beliau. Monggo. Rahayu Pak Yudi. Selamat. Jangan terlalu dekat. Selamat Pak Beb. Terima kasih. Punya pertanyaan buat saya, Pak Yudi. Jangan khawatir, jenengan tidak masuk kamera. Ojo kesuwen, Pak. Gini Pak Beb, untuk penerapan
eh, pengabdian ini apabila saya melakukannya, misalkan eh, saya mengorbankan diri sendiri dengan karena saya saking semangatnya, itu saya tidak merasa mengorbankan dengan diri sendiri, tapi yang penting saya kepengen untuk melakukan pengabdian itu. Sampai saya eh, memiliki harta yang saya jual, saya sangat yakin bahwa ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Dan saya meyakini kalau saya melakukan itu, hidup akan memberikan yang lebih. Terima kasih. Sementara itu. Bagaimana Pak Web tentang penerapan pengabdian? Semisal saya punya mobil, dan saya meyakini kalau mobil saya jual, kemudian uangnya saya berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, saya rasa itu akan jauh lebih bermanfaat. Dan saya yakin mobil yang saya jadikan sebagai sarana mengabdi kepada alam semesta di luar diri, dan alam semesta akan memberikan lebih dari sekedar mobil yang saya jadikan sarana. Kurang lebih seperti itu, nggih. Benar. Mobil yang dijual kemudian digunakan untuk melayani alam semesta di luar diri sebagai bentuk pengabdian kepada alam semesta di dalam diri, itu baik, bukan benar. Baik. Lah terus prinsip yang menjadikan kita rela menjual mobil itu, ini yang nggak tepat. Nah, jadi pengabdian itu tidak terikat salah atau benar. Pengabdian itu kaitannya dengan baik dan tepat, atau tidak baik dan tidak tepat. Itu kaitannya. Nah, jadi tidak berkaitan dengan salah atau benar. Kalau kita berani melakukannya, itu baik. Dengan penerapan pengabdian seperti itu, kalau kita berani melakukannya, itu baik. Namun prinsip yang menjadikan kita berani, nah ini yang nggak tepat. Kenapa? Karena ini ada di pelayanan atau melayani. Semisal contoh, saya pembantu keluarga panjenengan.
Saya adalah seorang pembantu dari keluarga panjenengan. Agar supaya saya mendapat nilai plus dari keluarga panjenengan, maka saya melakukan kewajiban-kewajiban saya sebagai seorang pembantu di dalam keluarga panjenengan lebih dari maksimal. Hal ini akan menciptakan ketidaknyamanan saya sendiri dan keluarga panjenengan sendiri. Sebab untuk melakukan pekerjaan dengan maksimal, sedangkan diri saya tidak maksimal, maka saya akan berupaya memaksa diri saya. Memaksa diri saya agar supaya pekerjaan ini bisa selesai dengan maksimal. Maka diri saya tidak maksimal. Dalam artian mungkin sedang kurang sehat, salah satunya. Nah, untuk mengerjakan kewajiban saya sebagai seorang pembantu di dalam rumah tangga panjenengan, walaupun tubuh saya sedang tidak sehat, saya akan tetap berusaha. Artinya saya sudah memaksa diri. Akibat dari memaksa diri, sudah pasti akan muncul ekspresi-ekspresi yang jauh dari minimal senyum. Itu minimal itu. Nah, karena kelelahan, karena kecapean yang melampaui batasan, walaupun hasil pekerjaan saya sudah sangat maksimal, dalam kondisi yang capeknya melampaui batas ini, sudah pasti saya akan mengalami kesulitan untuk bisa senyum di hadapan keluarga panjenengan, untuk happy di hadapan keluarga panjenengan. Artinya saya sudah tidak nyaman. Lah, keluarga panjenengan sendiri yang melihat gerak-gerik saya yang tidak nyaman itu, walaupun melihat pekerjaan keluarga panjenengan sudah terselesaikan dengan sangat maksimal, melihat pekerjanya yang sulit untuk senyum di hadapan keluarga panjenengan, panjenengan pun akan mengalami tidak nyaman juga. Oke. Bisa masuk Pak Yudi? Masuk, Pak Wet. Satu lagi. Saya tambah satu lagi. Masih seputar saya sebagai pembantu keluarga panjenengan. Suatu ketika gula di dapur habis. Gula di dapur habis. Mengetahui panjenengan pulang dari kerja, sudah menjadi kewajiban saya untuk membuatkan kopi. Wedang kopi yang lezat, yang menyegarkan untuk tuan saya. Namun gulanya nggak ada, habis gulanya.
Gulanya tidak ada, gulanya habis. Karena saya ingin sekali mendapatkan pujian dari panjenengan, dan saya yakin panjenengan akan memuji saya kalau saya bisa menyajikan wedang kopi dengan baik. Maka saya akan berupaya, entah ngutang di warung atau menggunakan uang pribadi saya untuk membeli gula tersebut. Hal ini sudah pasti membuat saya tidak nyaman ketika menyuguhkan wedang kopi di depan panjenengan. Dan panjenengan yang menerima suguhan wedang kopi dengan gaya yang membuat panjenengan bete. Seperti apa? Apakah panjenengan nyaman? Tentu tidak nyaman, Pak. Sangat tidak nyaman. Itu jawaban dari apa yang panjenengan tanyakan tadi. Melayani alam semesta di luar diri sebagai bentuk pengabdian kepada alam semesta di dalam diri. Itu sama dengan sebuah filosofi cinta tanpa syarat. Baik dari pihak yang melayani maupun dari pihak yang dilayani. Panjenengan paham cinta tanpa syarat? Ye. Kenapa harus seperti itu? Karena pengabdian ini adalah sebuah perjanjian yang sama-sama sudah kita sepakati. Sama-sama sudah kita sepakati sebelum kita menginjakkan kaki di atas bumi. Sudah kita sepakati. Dan kesepakatan ini tidak ada keterpaksaan. Kedua belah pihak sama-sama saling memahami bahwa apa yang disepakati adalah satu-satunya jalan untuk bisa bertemu lagi. Satu-satunya jalan untuk bisa bersama lagi. Nah, karena sama-sama menyadari bahwa tidak ada jalan lain selain yang sudah disepakati untuk bisa bertemu lagi. Nanti kalau terpisah, maka kedua belah pihak menyepakati, menyetujui dengan senang hati. Jadi, melayani alam semesta di luar diri sebagai bentuk pengabdian kepada alam semesta di dalam diri itu tidak sama, apalagi persis seperti juragan dengan pembantunya. Sama sekali tidak sama. Karena pengabdian yang dimaksud di sini mirip-mirip dengan dua orang teman yang sama-sama mengetahui latar belakangnya masing-masing. Saya menyuguhkan kopi kepada teman saya, dan teman saya mengucapkan terima kasih kepada saya sebagai temannya. Saya menyuguhkan makanan kepada teman saya, dan teman saya akan mengucapkan terima kasih kepada saya sebagai seorang teman. Dan ini akan selalu terjadi.
Karena teman saya tidak bisa menyuguhkan apapun. Yang bisa menyuguhkan adalah saya. Dan bisanya saya hanya menyuguhkan, tidak bisa mengucapkan terima kasih. Kalau teman saya bisa menyuguhkan dan saya bisa mengucapkan terima kasih, mestinya bergantian sebagai seorang teman. Hari ini saya menyuguhkan, teman saya yang mengucapkan terima kasih. Besok teman saya yang menyuguhkan, saya yang mengucapkan terima kasih. Bisa dimengerti Pak Yudi? Terjadi keseimbangan. Betul. Keseimbangan atau keselarasan dari kedua belah pihak, antara yang melayani dan yang dilayani. Yang melayani ini adalah rumahnya, yang dilayani adalah tuan rumahnya. Jadi tidak bisa bertukar tugas. Dan ini sudah disepakati. Sudah disepakati. Itu kalau pelayanan antara bos dan pembantunya. Ini bukan tentang bos dan pembantu, bukan. Ini tentang kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jadi tidak bisa saya mengilustrasikan seperti bos dan pembantunya itu sesungguhnya tidak bisa. Namun itu hanya sebagai sebagai teknik untuk bisa dicerna. Jadi pengabdian itu melayani alam semesta di luar diri sebagai bentuk pengabdian alam semesta di dalam diri, itu bukan jual menjual, bukan. Jual pakaian, jual kulkas, jual TV, jual mobil, jual rumah, jual tanah, bukan seperti itu. Kalau mau melayani alam semesta di luar diri dengan uang, caranya bukan jual celana dalam, bukan. Ya. Kalau mau melayani alam semesta menggunakan uang, maka untuk mendapatkan uang bukan jual celana dalam. Apalagi kulkas, TV, dan lain-lain, bukan. Lah terus gimana? Untuk bisa melayani alam semesta menggunakan uang bagaimana? Kita harus berusaha, entah jadi kuli atau jadi penjual, berdagang gitu misalnya. Nah hasilnya ini dibuat, saya jualan seperti Pak Bandi ini, warungan ya, warung. Nanti setelah warungnya istirahat, kan pasti hitung-hitungan tuh. Ya, setelah istirahat, berjualan, kan hitung-hitungan. Ini modal, ini keuntungan. Modalnya disisihkan, tidak diute-ute. Keuntungan, lah ini dibagi. Ini untuk tenaga, ini untuk bla 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 bla, ini untuk bla 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 bla. Nah, ini untuk melayani alam semesta. Itu. Siap.
Jadi kalau mau melayani alam semesta menggunakan uang, bukan jual celana dalam. Matur suwun. Apalagi TV, kulkas, mobil, motor, tanah, rumah. Bukan. Uang yang digunakan untuk melayani alam semesta adalah uang hasil kerja, bukan hasil menjual apa yang sudah dimiliki. Bati maksudnya, atau keuntungan. Bati atau keuntungan hasil kerja ini kita hitung. Ini tenaga saya, ini untuk keluarga saya. Kalau saya punya rewang, ini untuk rewang saya sekian. Ada sisa. Nah, ini untuk alam semesta. Oke Pak Yudi. Nah, kalau melayani alam semesta di luar diri, menggunakan beras Pak Web, sama. 10 kilo. 10 kilo ini harus panjenengan perhitungkan. 1 kilo untuk anak istri saya. 1 kilo untuk saya sendiri. Masih sisa 8 kilo. Saya punya pembantu, 1 kilo buat pembantu saya. Bla 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 bla. Sisa 2 kilo. Lah 2 kilo beras ini untuk alam semesta. Caranya gitu. Aneh enggak? Tidak wajar apa enggak? Wajar. Wajar dan seimbang. Sehingga di dalam melayani alam semesta di luar diri sebagai bentuk pengabdian alam semesta di dalam diri, tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan. Itulah cinta tanpa syarat. Itulah cinta tanpa syarat. Itulah yang dimaksud pengabdian. Nah, kalau melayani alam semesta di luar diri sebagai bentuk pengabdian alam semesta di dalam diri menggunakan tenaga, beberapa hari yang lalu saya sudah ngasih contoh videonya. Saya nutup lubang-lubang jalan. Nah, itu melayani alam semesta menggunakan tenaga fisik saya, menggunakan akal saya. Ya, ini kadangan di sini. Melayani alam semesta di luar diri, bersikap seperti lilin yang rela menghancurkan dirinya sendiri demi menerangi sebuah ruangan. Itu bukan pengabdian, itu bunuh diri. Itu bunuh diri. Kalau lilin, tidak ada yang dirugikan. Kalau lilin nggak ada yang dirugikan. Lah kalau jenengan ada yang dirugikan. Lah anak istri jenengan jadi kehilangan. Apakah itu bukan kerugian untuk anak istri panjenengan? Nah, kalau lilin kan nggak punya. Betapapun sibuknya saya melayani alam semesta di luar diri saya tidak pernah membengkalekan anak istri saya. Komunikasi saya walaupun hanya melalui Android lancar. Apa yang dibutuhkan anak istri saya juga lancar. Kenapa? Karena kalau saya megang uang, itu saya bagi. Nggak megang uang 100.000 terus saya buang, saya gunakan untuk melayani alam semesta semua itu. Enggak, saya bagi. 100.000 ini saya bagi, ini untuk rokok saya, ini untuk bensin,
mobil saya kalau saya dalam perjalanan, ini untuk pesanggrahan, ini untuk keluarga saya, ini untuk alam semesta. Bijaksana. Itulah yang dimaksud bijaksana. Itulah yang dimaksud cinta tanpa syarat. Jadi pengabdian seorang putra kekudangane Rama itu bukan pengabdian konyol, melainkan pengabdian bijaksana. Karena tidak ada yang diuntungkan, juga tidak ada yang dirugikan. Jadi bijaksana itu tidak ada untung, tidak ada rugi. Kalau ada untung, tidak ada rugi, tidak bijaksana. Atau sebaliknya, ada rugi, tidak ada untung, itu juga tidak bijaksana. Ada rugi, ada untung, juga tidak bijaksana. Bijaksana itu tidak ada untung, tidak ada rugi. Yang ada bahagia, seneng. Onone seneng. Ada lagi Pak Yudi? Nanti dulu. Yang Coba. lain dulu. Oke, coba kalau gitu yang sebelahnya. Untuk kadang kita, Muhammad Soleh Ciples. Dereng wonten pertanyaan, Pak. Hah? Dereng wonten. Dereng Belum wonten. ada, nggih. Apa nih yang belum dereng wonten? Pertanyaan. Ambane dijak kadang. Nah, sebelah wis. Pak De. Belum ada, Pak. Matur suwun Pak Beb. Sami nuwun Pak De. Rahayu kadang sepuh konto, kadang sepuh kanthi. Selamat. Matur nuwun wekdal ingkang dipun aturaken. Kebetulan saja Pak Beb, pada saat ini saya baru mendapatkan kabar dari mantan nyonya saya. Nggih. Kalau anak saya putri kandung, urutan kedua itu sudah 2 tahun, berobat ke dukun terus tanpa medis, keadaannya semakin memburuk. Dengan keadaan saya, bentuk pengabdian apa yang harus saya lakukan ketika mendapatkan situasi dan kondisi semacam itu? Sebetulnya pertama sudah saya beri masukan, karena negara itu hadir, masuklah kepada BPJS. Karena diagnosa dokter itu dikatakan ada tumor jinak di kepalanya. Tetapi karena diperiki, ya maaf, medis itu tidak ada sepertinya kepercayaan, Pak. Jadi kepercayaannya seperti kedukun. Jadi anak saya itu disuruh untuk tarak selama 2 tahun. Ya lemes Pak Web. Saya masukkan ke rumah sakit perigi itu sudah membaik, tetapi BPJS tidak mau sama sekali ke dokter. Pengabdian apa dengan kondisi semacam itu yang harus saya lakukan? Matur suwun Pak Web. Pak De, panjenengan lupa kalau panjenengan itu punya patrap samadhi Mijil Sampurno. Ya, tapi dalam pelaksanaan hal ini apakah bisa dilakukan apa tidak begitu? Yang ya bisa tuh. Bisa. Jadi untuk Sri Mawur Bajang Wurung, Komo Wurung, Asmorogo anak saya. Siap. Matur suwun. Untuk mandi ya Pak Beb nanti ya. Dalam. Untuk dimandikan nanti ya. Airnya itu. Ya. Matur suwun. Monggo selanjutnya.
Pak D kedua, lho kok diliwatke. Pokoknya kadangannya ini malam ini khusus tanya jawab. Soalnya saya tidak punya tema. Saya tidak punya tema. Monggo. Saya bingung sih takoknya. Engko ae genten. Rahayu semuanya. Selamat, matur suwun. Yang mau saya tanyakan gini Pak Ben. Masalah pengabdian yang lebih tepat itu utama untuk keluarga atau untuk di luar keluarga? Itu cuma. Pengabdian itu kan kepada hidup ya. Jadi pengabdian itu tidak ada kaitannya dengan dengan keluarga, bahkan dengan alam semesta. Jadi yang dimaksud pengabdian itu mengabdi kepada hidup saya sendiri, hidup kita sendiri, bukan yang lain, bukan keluarga, bukan alam semesta, bukan. Kalau ke keluarga atau ke alam semesta itu pelayanan. Melayani keluarga, melayani alam semesta sebagai bentuk pengabdian kepada hidup sayang. Yeah. Kalau keluarga, jenengan sekarang maaf usianya berapa? Usia 50. 50 tahun. Menikah usia berapa? Usia 25. 25 tahun, sekarang 50 tahun. Selama 25 tahun itu kan panjenengan sudah melayani keluarga. Okay? Selama 25 tahun semenjak belum menjadi putra kekudangane Rama sampai menjadi putra kekudangane Rama, itu kan panjenengan senantiasa melayani keluarga. Apa masih perlu dipermasalahkan? Nah, selama itu panjenengan sudah melayani keluarga sebagai bentuk pengabdian panjenengan kepada hidup panjenengan. Namun bukankah berulang kali sudah saya nyatakan patrat samadhi yang kita lakukan itu juga pelayanan sebagai bentuk pengabdian. Namun skala individu. Melayani keluarga juga pengabdian. Namun skala individu. Karena itu udah berulang kali saya nyatakan. Lah terus pengabdian skala besarnya kapan? Layani istri tetangga. Itu bukan mengabdi, itu menyolong. Terus yang paling tepat yang mana Pak Ben? Maksudnya yang paling tepat yang mana? Yang dilakukan pengabdian itu tadi. Untuk alam semesta atau untuk diri sendiri. Melayani diri sendiri, melayani skala kecil, kan kita sudah terbiasa, Pak. Masih kurang. Sehingga menunggu waktu yang tepat untuk melayani alam semesta. Paham nggak dengan? Selama ini kan kita sudah melayani individu, sudah melayani pribadi, seumur hidup loh. Nah, melayani alam semesta apa masih menunggu waktu yang tepat? Emang ada waktu yang tepat? Coba, jalan gimana? Jadi semenjak pencerahan ini mencerahkan panjenengan, ya tidak ada waktu yang tepat untuk memulai mengabdi atau melayani alam semesta di luar diri. Namun bukan berarti menghentikan pelayanan individu.
Bukan berarti menyisihkan keluarga gitu loh maksudnya. Ini kayaknya egonya terlalu kenceng, nganging-nganging terus. Nggih. Kita sudah kulino seumur hidup melakukan pelayanan individu, melakukan pelayanan pribadi. Nah, sekarang tiba pencerahan melayani skala besar. Lah terus apa yang ditunggu? Nunggu apa? Kan harus segera action melayani alam semesta atau pengabdian skala besar. Namun bukan berarti menyisihkan atau meninggalkan atau menghentikan pelayanan individu. Lah terus kesimpulannya? Kesimpulannya? Ya, yang saya maksud ya itu, maksudnya arahnya kesimpulannya yang tepat yang mana gitu. Loh, yang tepat yang mana? Itu. Yang diutamakan. Loh ya dua-duanya toh. Dua-duanya toh. Dua-duanya. Dua-duanya adalah utama karena panjenengan sudah berkeluarga. Nah, kalau panjenengan sudah berkeluarga, mengutamakan pelayanan skala besar, ya berarti panjenengan tidak bertanggung jawab. Berkeluarga itu kan kemauan jenengan sendiri. Saya ulang, pelayanan individu, pelayanan pribadi, ini kan seumur hidup sudah kita lakukan. Mbok nggak usah dibahas gitu loh. Nggak usah dibahas, masa masih belum hafal juga. Wong tanpa dibahas sekalipun, selama kita di rumah bersama keluarga kan pelayanan ini terjadi otomatis. Terjadi otomatis kan? Nah, mari kita berbicara pelayanan skala besar. Jangan mempermasalahkan pelayanan skala kecil yang sudah berjalan puluhan tahun selama ini. Kecuali kalau belum hafal. Carane ngeloni piye, ya boleh dibahas. Ini kan udah hafal semua kan? Karena seumur hidup sudah kita lakukan. Jadi jangan dibahas lagi. Nah, sekarang kita membahas pelayanan skala besar. Berarti pelayanan skala kecil tidak dilakukan. Otomatis tetap dijalani, tetap terjadi itu. Walaupun tidak kita bahas, ketika kita berada di rumah, melihat piring kotor ya tetap kita cuci kan. Kalau istri sedang sibuk, ya enggak. Jadi enggak usah dirancang lah, wong itu pasti otomatis terjalani di setiap saatnya. Kalau waktunya patrap samadi, tetap patrap samadi kan. Jadi enggak usah dibahas itu. Pengabdian individu atau pelayanan individu tidak perlu dibahas karena sudah otomatis terjalani di setiap saatnya seumur hidup kita. Nah, sekarang ini bagaimana caranya kita bisa melakukan pelayanan skala besar untuk alam semesta ini. Oke, Bapaknya. Patrap samadi. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup,
di luar patrap samadhi itu adalah pelayanan individu, pengabdian individu. Dan selama ini, semenjak kita belum menjadi putra kekudangan Romo, terjadi secara natural. Tanpa kita rancang itu. Wayai kelon yo kelon, wayai atus yo atus, wayai patrap-patrap, wayai kerja-kerja. Tanpa kita pikir itu. Nah sekarang mari kita berbicara tentang pengabdian skala besar atau pelayanan skala besar untuk alam semesta di luar diri. Kapan? Lah iya iki. Nek sik takon kapan. Nah kalau berbicara kapan, harusnya pengabdian, pelayanan skala besar ini kan dilakukan semenjak meninggalkan pesanggrahan. Harusnya kan itu. Nah, panjenengan meninggalkan pesanggrahan sesudah Manunggal Jati sudah berapa bulan? Kok masih nanya kapan? Kok masih bertanya kapan ini? Oke, Pak Le. Ada pertanyaan lagi? Yang ojo dijamdi sik mbok menawa sik ana pitakon Bapak De. Oh, telas. Oh, ojo telas lah. Habis. Kok telas? Rahayu Pak Wet. Selamat. Nuwun sewu menika kula menika kan cara nune tiyang tani. Niku kula niku kan nyangkul di sawah. Tapi kan nanam-nanam ndak berhasil, kadang ya berhasil. Tapi kula niku kan tansah nyukuri mboten ngresula niku napa nggih mboten pengabdian ngoten niku. Panjenengan orang tani, Nggih. mengolah sawah, mengolah kebun, dan bla 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 lainnya. Ya. Tadi sebelum kita kadangan, di sana ada video ngungkap tentang itu. Pengabdian itu apa? Pengabdian tak lain dan tak bukan adalah kelakuan dan perbuatan kita yang kita sadari dengan cinta kasih sayang itu. Kalau apapun yang kita lakukan, ngasih uang ke fakir miskin, ngasih beras, ngasih harta benda, tidak disadari, percuma. Tidakkah panjenengan paham itu? Mungkin panjenengan mengalami seperti itu. Kenapa? Apa yang panjenengan lakukan sebagai seorang petani itu sesungguhnya melayani alam semesta sebagai bentuk pengabdian kepada alam semesta di dalam diri sesungguhnya. Namun panjenengan tidak menyadari kalau itu adalah pelayanan kepada alam semesta. Makanya yang panjenengan dapatkan adalah resiko, kalau ndak untung rugi. Ya. Masih belum cukup penjelasan itu? Pun. Sekarang silakan dibuktikan. Oke Pak Web, apapun yang saya kerjakan di sawah, saya akan berusaha untuk menyadari sepenuhnya. Lalu perhatikan, sama enggak seperti yang kemarin-kemarin? Kan harusnya gitu. Kalau memang kegiatan saya sebagai seorang petani di sawah adalah termasuk melayani alam semesta di luar diri sebagai bentuk pengabdian alam semesta di dalam diri, oke Pak Wek, sepenuhnya akan saya sadari. Kan harusnya gitu. Oke Pak De. Jadi jangan disamakan Pak De. Dulu-dulu panjenengan tidak menyadari, panjenengan asal kerja saja. Untung yo matur suwun disyukuri. Rugi yo matur suwun disyukuri. Bukan tentang syukur atau tidak syukurnya Pak De. Tentang kesadaran panjenengan terkait apa yang panjenengan lakukan itu. Jenengan nyadar enggak kalau jenengan itu sedang melayani alam semesta itu loh. Nah kalau panjenengan nyadar,
bahwa panjenengan itu sedang melayani alam semesta, ya mengucapkan terima kasih, bersyukurlah. Nah, lalu saksikan perbedaannya. Dulu ketika saya asal nyangkul, hasilnya begini-begini selama ini. Nah, sekarang saya tidak asal nyangkul nih. Silahkan dibuktikan hasilnya seperti apa. Ekstrim saya, kalau sama saja tinggalkan wahyu panjagaib, buang jauh-jauh itu wahyu panjagaib. Itu ekstrim saya. Lah buat apa? Ya, untuk apa? Ada lagi? Sudah. Belum tek kan? Nek Pak Lek kayu sentek. Wis ngalih sebelah. Loh, kok ngliwat kok? Iki sing kudu-kudu arep ngomong. Oh, sing kudu-kudu arep ngomong. Ini anu calon TKI. Sik mau nek aku. Piye ta iki? Belum ada. Ndiro. Limpah ke sana. Monggo. Tuan rumah Pak Subandi. Ada pertanyaan Bapak? Terima kasih, matur suwun Bapak Wet, Nggih, Rahayu, sami dulu. Selamat. semuanya. Ya. Enggak, tidak bertanya ya ini. Suarane koyo Janaka. Oh, Sithik iya. koyo Gatot Kocong. Ya, matur suwun. Alam semesta seisinya. Ya, selama ini perjalanan mengabdi pada semesta alam, juga untuk meraih manunggal jati yang saya rasakan dalam hidup saya banyak artinya. Jadi rasa di dalam hidup saya ya tidak ada keluh kesah, semua sudah semesta alam, 5 elemen yang mengerjakan. Saya merasakan seperti itu. Yang saya buktikan ketika punya kehendak, keinginan ya lancar-lancar saja, seperti itu. Ya cuma tidak langsung, tapi saya merasakan proses, tapi nyata. Matur suwun. Yang terjadi seperti itu. Matur suwun Mbak Beb, enggak bertanya. Ya, matur suwun. Monggo. Mana? Ayo lanjut, siapa lagi? Itu tadi tuan rumah cuma ungkapan jebule. Ayo, yang lain. Rahayu, Kadang Kakung Putri. Selamat. Pak Beb, nyuwun penjelasan panjenengan. Siap. Ibade matur mengenai tentang hidup di alam semesta. Saya punya kewajiban bekerja untuk kecukupan keluarga. Seandainya keluarga saya sudah saya cukupi, apabila ada rezeki lebih itu untuk membantu, contohnya Pak, anak yatim, tetangga yang kekurangan. Jadi itu mohon penjelasan dari Pak Web, hidup yang seperti itu sudah benar apa belum? Terima kasih. Itu bukan hidup, itu pengabdian. Pengabdian, ya. Pengabdian seperti itu sudah benar Ya, atau belum? ya. Sudah sangat tepat. Sudah sangat tepat.
Jadi yang kita gunakan sebagai sarana melayani alam semesta di luar diri itu adalah sisa dari kebutuhan kita. Tapi kalau sisa makanan jangan loh ya. Ini sisa duit ini. Ini sisa duit. Nanti sisa wedang bawahnya wong Allah iki. Duit iki ceritanya duit, paham? Nah, sisa uang dari apa yang kita butuhkan, lah itu bisa dijadikan sarana untuk melayani alam semesta di luar diri sebagai bentuk pengabdian alam semesta di dalam diri. Apa yang panjenengan lakukan itu sudah sangat tepat. Kalau sarananya berbentuk uang loh ya. Ada lagi Pak De? Sudah cukup. Sudah cukup. Monggo lanjut sebelahnya lagi. Dan duwe. Oh, ini pawangnya. Iki mbokku tak kon mungkin. Bos saune-une lho. Wong Lho. Somboke sing piye? Dak kualat to. Ndak. Monggo mbak-mbaknya, ibu-ibunya. Lho kok dioper-oper tok kae. Alah. Oke. Artinya, karena mikrofonnya cuma dioper-oper tok. Arep muni? Monggo. Oh, itu istrinya Pak Yudi ya? Mantan pacarnya Pak Yudi. Pacarnya Pak Yudi. Mantan pacarnya Pak Yudi. Rahayu sedaya. Selamat. Rahayu Pak Selamat. Niki sanes mantan, sanes pacar, wau guyon nggih. Kula kalih Pak Yudi itu cerita dulu nggih Pak Karena yang mau saya sampaikan ini saya mengalami transisi. Ya pokoknya transisi. Pak Yudi itu rekan kerja ngurusi yayasan gitu. Jadi kayak suami istri memang. Tapi beda bantal. Jadi saya setiap hari sama Pak Yudi tapi bantalnya beda. Mungkin Bapak Mresani tapi ini semua sudah Aku ngono melok-melok. Oke. Cerita nggih. Kula cerita mawon. Cerita transisi itu. Saya mengalami Mungkin ada banyak yang kurang paham tentang transisi. Perubahan. Kula Oke. mengalami perubahan. Kalau konyol-konyol untuk pengabdian itu sebelum ini ya memang konyol nggih. Konyolnya ngeten. Saya pernah jual rumah itu hanya demi anak-anak yang kula asuh nggih. Karena banyak terus tidurnya ndak punya tempat. Saya ambil keputusan pribadi saya mboten cerita, mboten nopo, rumah itu padahal untuk kantor. Lah itu saya jual. Itu ndak punya ya konyol itu, ndak punya seneng yora. Seneng yora, rumangsa berjuang yora. Ini ya pokoknya ndak inilah. Untuk mereka hanya gitu aja. Terus setelah saya mengalami transisi ganti nggih. Niki pun ganti. Jeroane niki pun ganti nggih. Waktu Bapak harus melampaui jeroan iki empelo ati. Semoga babat. Leres Pak, leres. Pokoknya semua ini sudah ganti ya. Memang rogo ini tetap seperti ini. Tapi kalau untuk pengabdian itu memang dulu kayak ndak ngeh gitu loh. Cuman kayak baca semua ayat nggih. Baca semua ayat itu kayak menarik gitu. Saya coba-coba nggih, sebagian kebajikan, tapi kok ndak sugih gitu.
Tapi justru semua ayatnya Bapak itu saya coba itu. Terus sampai saat ini singkat cerita itu keadaan saya memang sudah selesai ya di keluarga itu. Sudah turah lah Pak, sudah turah. Terus keadaan yang dulu itu saya merasa ngingoni anak-anak itu. Ternyata enggak. Keadaan saya ini kayak sudah kalau diomongnya itu kayak apa wong edan itu ya kayak ngene ngono. Sering apa wong Yang edan. ngomong wong edan yang lirik aja ning aku. Iya kan Bapak kan jadi ndak punya nama, terus kok wong edan apa ya kayak wong edan ya kayak ngene. Kadang Pak Yudi itu sekarang kan ndak pernah jawab kalau saya cerita itu. Cuman aku kok jawab yo karepmu ra yo karepmu sing penting aku cerita ae. Itu loh. Setelah ganti ya Pak. Pokoknya aku ganti ya, kesadaran saya hanya satu, kan miliknya hidup ternyata bukan milik saya gitu. Aku ndak iso ngrasakne Pak. Sekarang itu ndak iso ngrasa kok cinta kasih sayang miliknya hidup ternyata itu. Jadi aku ndak bisa ngerasakan itu Pak. Jadi terus rasa ya kalau masih bisa ngerasakan itu ternyata belum ketemu itu. Terus di dalam samadhi itu dulu kan saya meditasi ya Pak. Terus setelah sedulur papat lima pancer itu masuk samadhi itu saya lama mau apa sukma itu ya saya lama itu. Lah mengalami yang saya ucapkan transisi itu saya mengalami perubahan kesehatan, perubahan macam-macam lah. Nah, tapi saya ancam yang untuk apa saja Pak Yudi, untuk apa saja loh. Berarti untuk memenuhi apa? Misalnya ini tak jajale rodong iki memenuhi uang. Tapi yang ngasih saya, Pak. Orang rodongnya begdewe. Itu di rumah itu pokoknya tak coba semua lah Pak. Tapi awalnya transisi itu saya menyelesaikan hubungan di rumah. Misalnya semua yang saya kan kula ngatur. Ini ngene. Sekarang jadi itu pekerjaan saya itu. Terus menikmati kelakuan itu Pak. Menikmati kelakuan itu yang kalau saya sekarang Bapak mengatakan apa pengabdian skala besar. Iki aku kok malah bingung. Kadang Pak aku kok malah bingung tuh. Pengabdian skala besar lah aku ki wis ra cetha saiki gitu. Kayak saya mboten cetha gitu loh Pak. Karena ya sudah itu pekerjaannya ya sudah itu. Ngoten. Terus ini sudah berubah. Bukan ya enggak. Lah terus sekarang masih bingung enggak? Enggak. Oh enggak. Matur suwun. Enggak bingung Pak, karena ya itu ternyata ya dia gitu. Cuman mengalami transisinya itu pelan-pelan itu ranah Pak. Jadi ranah saya di kesadaran itu. Ya apa-apa ya main kesadaran itu Pak. Kula. Gitu ya main kesadaran. Misalnya kalau dulu wah berasnya tinggal dikit. Pak, Bapak kan pernah pesan ojo piye-piye itu. Ojo piye-piye lah itu saya sudah tidak lakukan piye-piye. Kok ada saja itu. Jadi saya pekerjaan ya tetap bekerja. Nyales itu tetap bekerja, tapi sekarang sudah tidak ngitung. Yang tadi Bapak kan ngitung badine dihitung. Sekarang sudah tidak ngitung Pak. Saya sudah tidak ngitung. Itu cerita ya Pak Murad mari ceritanya kan. Boleh saya tanggapi ceritanya? Okay. Kalau saya mengambil benang merah, dari kepribadian panjenengan yang sudah panjenengan ceritakan kepada saya, artinya di profesi itu ya, panjenengan itu sangat sering melakukan pelayanan skala besar kepada alam semesta
sebagai bentuk pengabdian kepada alam semesta di dalam diri. Itu panjenengan terlalu sering. Hanya saja ketika itu kan panjenengan tidak menyadari kalau panjenengan itu sedang melakukan pelayanan skala besar kan. Wis pokoknya cari kitab ngene, cari yai ngene, wis pokoknya wis. Namun penyikapan panjenengan luar biasa gitu. Penyikapannya itu luar biasa. Karena menyikapinya, saya tidak merasa rugi, saya tidak merasa untung, bahkan saya tidak merasa bahwa saya ngopeni. Itu sebuah penyikapan yang sangat dewasa, namun tetap tidak bisa menyelamatkan, Mbak. Karena apa? Karena kesejatiannya ini tadi terlepas dari kesadaran panjenengan. Sehingganya apa yang panjenengan lakukan selama ini itu tidak lebih dari seorang warga negara yang baik. Tidak masuk pengabdian. Jadi bisa dinyatakan kalau panjenengan itu salah satu di antara sekian banyak warga negara yang baik. Padahal kalau sejak awal panjenengan, saya ini sedang melayani alam semesta, benar-benar sadar itu, ya mungkin panjenengan bahasanya sudah lebih luas dari saya. Sekarang sadar. Nah, jadi kesimpulannya gini loh. Inti daripada pengabdian. Sesungguhnya kan tidak ada seorang manusia hidup di muka bumi ini yang tidak mengabdi, itu nggak ada. Ini inti loh ya, inti. Ini terlepas dari apapun latar belakangnya loh ya. Bagaimanapun backgroundnya, terlepas dari semua itu. Semua manusia hidup, semua manusia yang menginjakkan kakinya di bumi ini, disadari atau tidak disadari, dia sedang melayani hidupnya. Diakui tidak diakui, suka tidak suka itu. Apapun itu. Apapun. Entah itu baik atau buruk, terlepas. Semua yang terjadi pada dirinya adalah pengabdian ke atas hidupnya. Gitu. Hanya saja ada yang menyadari, ada yang tidak. Nah, yang menyadari tidak henti-hentinya bersyukur. Nah, tidak henti-hentinya bersyukur itu. Karena apa? Karena tidak ada satupun keberuntungan selain ketika dia menyadari bahwa dirinya sedang digunakan oleh hidup. Itu nggak ada itu. Makanya ketika dia menyadari bahwa apapun yang terjadi pada dirinya adalah pelayanan kepada hidup, wah, marem, kalau bahasa saya marem, kalau bahasa Jawanya marem ya. Kalau bahasa ini Indonesia apa ya, marem. Puas kasar banget ya. Gembira. Wis pokoknya marem lah, marem. Ibaratnya orang makan itu kenyang lah. Gitu. Nah, untuk yang tidak mampu menyadari kan jadi kacau di sini. Kacau. Melakukan kebaikan ya jadi kebanggaan, melakukan keburukan menjadi celaan. Jadi noleh ke kanan masalah, noleh ke kiri masalah, ndak noleh juga masalah untuk yang tidak mampu menyadari bahwa apa yang terjadi atas dirinya adalah pengabdian kepada hidup. Nah, kalau seperti itu berarti kan tidak ada sesuatu hal yang perlu dipelajari lagi. Ya enggak? Tidak ada sesuatu hal yang harus dipelajari lagi, tidak ada sesuatu hal yang harus dipertanyakan lagi kan? Karena apa? Karena semuanya sudah kita alami. Hanya saja kita belum menyadari, tidak menyadari kita kan? Nah, sekarang kesimpulannya, kalau sudah seperti itu, kan tinggal berupaya menyadarinya, kan ngono. Tinggal berupaya menyadarinya. Jadi tidak perlu diperbaiki, tidak perlu dikaji, tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu dicari. Bahkan tidak perlu memaksa diri. Kan semuanya dia tuh, Mbak. Semiskin apapun,
semiskin apapun, entah kapan waktunya pasti akan diberi kemampuan melakukan pengabdian skala besar. Jadi lah terus buat apa ngerancang? Ya enggak? Sekaya apapun, kalau hidup belum menggunakan jiwa raganya untuk melakukan pengabdian skala besar, bisa enggak? Kalau bisa, mestinya semua orang kaya akan melakukan itu kan? Namun dalam kenyataannya tidak semua orang kaya raya melakukan itu kan? Artinya hidup belum menggerakkan dia. Nah sekarang, yang perlu digarisbawahi adalah kesadarannya. Kesadaran kita berupaya menyadari perbuatan-perbuatan kita, kelakuan-kelakuan kita, apa enggak? Jenengan ingat enggak? Pesan saya ketika panjenengan selesai manunggal jati. Atau ketika panjenengan masih dalam masa manekung atau gembleng. Di luar patrap samadhi, apapun itu. Nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Komplitnya nikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Apa tujuan motivasi itu? Kalau saya harus berbicara pamrih saya memberikan motivasi itu agar supaya panjenengan mampu menyadari bahwa apapun yang panjenengan lakukan itu adalah pengabdian kepada hidup panjenengan. Kan ke situ pamrihnya saya gitu. Memberikan motivasi-motivasi itu. Dan saya berpesan, kamu harus ahli, panjenengan harus ahli tentang ini. Karena apa? Karena ini nanti akan dilanjutkan di rumah panjenengan sendiri. Namun karena panjenengan apa ya kayak cara ini kayak gear, tahu gear jenengan. Sehingganya menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup ini kan kayak gear gitu mau. Ini nggak mudeng-mudeng kan akhirnya, nggak mudeng-mudeng. Nah kalau itu dilakukan tidak semacam gear, ya mestinya selama ini panjenengan sudah ahli, panjenengan sudah tahu sendiri. Oh ternyata apa yang saya lakukan ini, oh ternyata ini, kan lebih semangat lagi, lebih tanpa disuruh lagi, tanpa dimotivasi lagi melakukannya. Harusnya kan sudah terjadi sejak dulu, sejak ketika panjenengan berhasil manunggal jati, harusnya kan terjadi sejak itu. Kan ngono. Ya tinggal seneng aja. Seneng aja melakukan sekarang. Ya itu tadi seneng. Ada lagi ungkapan Mbak? Sampun. Akeh. Banyak sebetulnya tapi Neh toh. soal banyaknya itu ya itu seneng ngoten. Maksudnya saya bicara ini juga seneng, saya kadangan ya seneng. Makanya Bapak sebetulnya Bapak di mana itu mau yo teko yo. Seneng. Yo. Mohon maafkan. Bukan saya bicara sombong. Ranah saya itu beda sama panjenengan. Nah, ranah saya itu kalau harus saya nyatakan, ranah saya itu terpenting untuk alam semesta. Maka di mana ada sesuatu hal terpenting untuk alam semesta, nah itu. Kalau bukan yang terpenting, enggak. Kenapa enggak? Karena ada panjenengan gitu loh. Saya mengandalkan panjenengan dan panjenengan bisa melakukannya. Nah kalau yang biasa-biasa saja, yang terpenting saya semua yang melakukan adalah terus fungsinya panjenengan apa? Gunanya apa?
Nah, kalau bahasa gampangnya, sing angel-angel itu loh bagianku gitu loh, maksud saya gitu. Sing paling angel-angel lah, itulah yang saya tuju, yang saya lakukan. Jadi sebenarnya melayani alam semesta skala besar sebagai bentuk pengabdian kepada alam semesta di dalam diri, itu bukan sesuatu yang wah, bukan, sesederhana itu loh aslinya. Apapun yang panjenengan lakukan, kalau panjenengan bisa menyadarinya sepenuhnya, itu loh pengabdian. Nah, kalau apa yang panjenengan lakukan untuk banyak orang, nah itu loh pengabdian skala besar, kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, sudah benar-benar mengerti dan memahami apa belum arti maksudnya pengabdian ini? Apa? Karena pengabdian yang saya maksud itu kan sesederhana itu loh. Sesederhana itu. Jadi pada intinya itu, inti simpel. Inti paling simpel. Paling simpel. Apapun yang panjenengan lakukan, kalau panjenengan menyadari sepenuhnya, itu loh pengabdian. Kentut, nggak usah jauh-jauh. Kentut, jenengan ngentut, dan panjenengan benar-benar menyadari kalau panjenengan sedang kentut, itu loh pengabdian, itu loh pelayanan. Melayani hidup yang mau kentut. Jadi nggak usah terlalu jauh, kentut aja kentut. Coba kalau panjenengan tidak mau melayani hidup yang mau kentut, apa yang akan terjadi? Digawa ning rumah sakit. Itu tentang kentut. Kalau panjenengan mampu menyadarinya, itu adalah termasuk pelayanan, termasuk pengabdian. Namun skala kecil. Nah, kalau pengabdian skala besarnya, ngentut berame-rame, disadari kabeh. Segampang itu loh, kok bingung? Segampang itu loh, kok bingung? Lebih ya. Jenengan pipis, jenengan beol, jenengan kentut, itu adalah pelayanan, hanya saja skala kecil. Skala kecil. Berarti mempertahankan, merasakan keluar masuknya napas, menyadari ini juga termasuk itu ya. Pengabdian? Iya. Enggak. Ya. Mempertahankan manunggal jati. Mempertahankan manunggal jati atau menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat, menjaga kebersihan otak atau pikiran dari prasangka-prasangka buruk, menjaga kebersihan hati atau batin dari rasa dan perasaan buruk, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat dari keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan buruk. Ini bukan pengabdian.
melainkan laku. Laku. Dan ini sudah selesai. Setelah manunggal jati, ini sudah selesai. Makanya saya nyatakan setelah manunggal jati tidak ada yang perlu kita lakukan. Lawang sudah selesai semua. Makanya mayoritas para pelaku yang sudah mencapai manunggal jati, puncaknya Telaga Tanjung, itu jumeneng, diam dia. Nggak banyak cerita, nggak banyak kowar-kowar. Karena apa? Karena sudah selesai semua, nggak ada laku, sudah nggak laku lagi. Tahu nggak laku? Kalau nggak laku ini kalau dibahasakan jauh, sora payu. Sora payu. Ya, sudah nggak payu. Jadi, apa? Istirahat, diem. Nggak ada yang perlu dilakukan. Yang harus dilakukan itu sudah nggak ada. Nah, kalau dia diam, maka ya segitu. Segitu. Karena segitu, dia tidak akan mempunyai kemampuan menyadari manunggal jatinya. Dia tidak akan mampu menyadari manunggal jatinya. Dengan ketidakmampuannya menyadari manunggal jati, masih ada klaim-klaim, istilah-istilah, sanepan-sanepan, semboyan-semboyan, semua itu masih ada. Dan tidak menutup kemungkinan sampai di fase bingung atau dimensi bingung. Karena hidup di setiap saatnya berubah dan perubahannya selalu berkembang maju. Sementara dia diam. Menyaksikan hal-hal yang baru yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dimiliki, bingung kan? Ketinggalan ini. Ilmu ini belum saya pelajari ya. Karena apa? Karena diam. Jadi yang tepat setelah manunggal jati, yang tepat setelah manunggal jati, yang tepat adalah wujudnya yang sebagai kitab suci sejati ada makna, ini dibagikan ke orang lain. Ini loh maksudnya pengabdian itu. Ucapannya, kata-katanya yang ulangreh sejati ini dibagikan kepada orang lain. Ini loh maksudnya pengabdian. Tingkah lakunya yang berbudi bawa laksono ini juga dibagikan kepada orang lain. Seperti itu harusnya, bukan diam, bukan belajar lagi, mengkaji lagi, pindah ke sana, ngaji lagi, pindah. Bukan. Melainkan, kalau bahasa inteleknya, mengamalkan apa yang sudah dipelajari. Itu bahasa intelek itu. Mengamalkan apa yang sudah dipelajari. Ada yang pernah sekolah enggak? Nah, panjenengan sekolah dapat ijazah, dapat titel itu buat apa? Disimpan di lemari. Nah, itu penggambarannya seperti itu. Jadi ijazah yang panjenengan dapatkan dari sekolah itu kan dijadikan sarana untuk melamar kerja kan? Nah, maksudnya gitu. Nah, semakin dibagikan ke orang lain, semakin tinggi kesadarannya. Semakin dibagikan ke orang lain lagi, semakin tinggi kesadarannya. Hingga pada akhirnya kesadaran ini menyetarai manunggal jati. Gitu.
Karena Manunggal Jati ini kan puncaknya Telaga Tanjung. Artinya istilah Manunggal Jati ini nggak ada yang melebihi ketinggiannya. Jadi tidak semua pelaku yang berhasil mencapai puncaknya Telaga Tanjung ini mampu menyadari keadaan atau kahanan puncak Telaga Tanjung. Sebab untuk itu dibutuhkan kesadaran tertinggi kalau bahasa awamnya. Atau kesadaran Tuhan atau kesadaran murni. Kalau kesadarannya belum murni, kesadarannya belum tinggi, kesadarannya belum kesadaran Tuhan, tidak setara dengan Manunggal Jati, itu tidak setara. Tidak sebanding. Sehingganya masih ada semboyan-semboyan, istilah-istilah, klaim-klaim, dan lain-lain sebagainya. Kalau panjenengan mampu menyadari Manunggal Jati panjenengan, saya nggak bisa mengungkap ini. Sungguh saya nggak bisa mengungkap. Karena apa? Karena kalau diambil kesimpulannya, apapun tidak ada. Yang ada hanya diri sejati panjenengan sebagai alam semesta. Ini simpel. Kalau detailnya saya nggak berani. Belum berani. Selama panjenengan kesadarannya belum mampu menyadari Manunggal Jati panjenengan masih berbicara wahyu pancagaib, masih berbicara agama, masih berbicara itu, dan lain-lain sebagainya. Karena itu semua masih ada. Maka di dalam Manunggal Jati, ora ono opo-opo, ora ono. Lalu apa yang mau dibicarakan? Jadi kalimat ora ono opo-opo, ora ono ini kalau dikupas geger dunia, geger. Di dalam Manunggal Jati kalau harus dikupas geger dunia, Mas. Makanya Manunggal Jati harus disadari oleh kesadaran pribadi yang setara. Tidak bisa katanya. Kalau katanya akan terjadi kesalahpahaman. Karena tidak menyaksikan sendiri. Nah kalau menyaksikan sendiri mau salah paham sama siapa? Kalau menyaksikan sendiri. Ya. Mungkin panjenengan pernah ingat kata-kata saya. Kalau kita sampai berhasil di puncak Telaga Tanjung, wahyu pancagaib itu loh tidak terpakai. Tidak terpakai. Ini saya bicara apa yang sedang kita kaji sendiri ya. Tidak membicarakan apa yang sedang dikaji oleh orang lain karena bisa akan menimbulkan fitnah. Nah, patrap itu loh nggak ada. Bacaan kunci, bacaan paweling, nyebut asma, bacaan mijil, bacaan singkir, palungguh itu nggak ada. Yang ada adalah diri sejatimu sebagai alam semesta. Makanya dinyatakan ora ono opo-opo, ora ono. Kalau masih berbicara berarti belum. Tentang ranah ini hanya wong edan bagu yang berani menentang.
Karena kalau semua pelaku yang sudah sampai di situ diem semua, oh jenengan bingung, sapa semua yang ngeroh. Semua pelaku yang sudah manunggal jati diem semua, termasuk wong edan bagu. Nah, siapa yang menunjukkan jalan siapa? Makanya saya nentang. Walaupun di situ saya masih bawel, saya tidak peduli dianggap, oh itu sejatinya belum paham, masih banyak bicara, biarin. Nah, tidak ada teknik, tidak ada cara untuk bisa meninggikan kesadaran agar setara dengan manunggal jati selain menyadari dirinya bahwa dirinya adalah seorang pelayan bagi hidupnya. Selain cara itu nggak ada. Ya. Lawang sudah selesai semua. Nah, semua sudah selesai. Yang belum selesai adalah pelayanan. Yang belum selesai adalah pengabdian. Kenapa belum selesai? Lalu masih ada di bumi. Kalau pengabdian ini selesai, kita sudah tidak di bumi lagi. Selama kita masih menginjakkan kaki di atas bumi, pengabdian tidak akan pernah selesai. Hanya tinggal satu itu upayanya di dalam ranah manunggal jati. Lah ini bisa dikenali dengan praktek melayani. Kalau hanya kata-katanya saja, bicaranya saja tidak bisa, harus praktek melayani. Sekecil apapun pelayanan atau pengabdian yang bisa panjenengan sadari akan mempertinggi kesadaran panjenengan. Sekecil apapun itu. Hingga pada akhirnya kesadaran kita setara dengan manunggal jati tingginya. Itu nyata itu Mas, itu nyata. Namun tidak menutup kemungkinan. Namun tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan hidup akan menggunakan jiwa raga saya untuk menyuarakan ini. Embuh ya, saya tidak bisa memastikan ini. Kan kita belum belum gitu. Nanti kan kalau ada banyak. Lah. Kok jenengan masih berharap? Wis lakonono pelayananku engko sampeyan iso dhewe. Roh dhewe, paham dhewe, ngerti dhewe. Tapi Bapak pasti bicara kok. Walaupun itu roh dhewe. Bapak ya ragukan loh soalnya. Asli saya sudah nggak sabar. Saya ngenteni jenengan sing klemar kaya ngungkuli Janaka wis ora sabar aku. Ora sengemet. Orang kita aja enggak sabar. Bapak enggak ngomong-ngomong. Jadi betapapun seorang wong edan bagu tetap menjalani pengabdian yang dibicarakan dari tadi. Artinya tidak ada jalan lain selain pengabdian. Tapi itu terima kasih Pak. Saya merasa Bapak mendampingi. Jadi Bapak ini loh ya. Maksudnya apa yang dilakukan Bapak itu saya merasa didampingi aja. Merasa tidak sendiri. Tapi yang sanggup tidak empat dibunuh hanya Bapak loh sekarang. Ada pertanyaan lagi? Monggo, yang lain mungkin? Ayo dipancing aja. Ora iso. Yang manunggal jati kan diri panjenengan sendiri.
Nah, wong tinggal meninggikan kesadaran, terus carane ya gampange kaya ngono. Ngurup lubang dalan ya iso meninggikan kesadaran, kurang apa? Wentut. Jangan dikira ngentut nih orang melayani. Wes. Piye to, Bang? Monggo, mungkin ada yang punya ungkapan atau pertanyaan selanjutnya. Mas Lolo, masih tersengal-sengal apa mas bebas? Atilan uripe. Oke. Ngemasnya kata-kata ini masih mau tanya ini ngemasnya kata-kata masih belum ketemu ini, Pak. Maksudnya pertanyaannya benar. Iya. Susunan katanya Belum ketemu. oh rasa disusun. Enggak apa-apa. Enggak, Pak. Iya. Enggak apa-apa. Langsung sembarang. Kaya resep ora apa-apa. Pak Yudi, saya itu teman seperjalanan spiritual panjenengan. Kulino, Pak. Kulino tercatat. Arep budal seminar. Catat. Susunan katanya. Di konsep dhisik ya. Oke. Dan niku aku dicatat kabeh. Gender pilih. Sembarang. Sembarang. Yang perlu dimengerti. Oke. Wis kok mandek to? Tidak sah disusun sak metu. Jenengan riyen. Kan nggak ada slide-nya, Pak. Ya udah. Untuk yang direkam sudah cukup saja ya. Dan rekamannya nanti akan ada banyak yang saya potong ya. Yang ekstrem saya buang. Maka kadangan kita malam ini dengan tema tanya jawab di Bandung, warung Bambu Kuning Bandung, Tulungagung Jawa Timur. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Selebihnya tidak perlu kita rekam, ya. Jadi lebih bebas. Urung wayahe lho, urung lho. Sudah muni kabeh pating klothek. Syuting. Moblong. Endi? Elek.